Shalom. Shalom Adik Victoriki. Oke, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, adik-adik udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng nih. Udah siap sepertinya untuk memuji nama Tuhan. Yes. Wah, Kak Pani juga hari ini siap untuk memuji Tuhan bersama dengan adik-adik? Siap dong pastinya. Oke, Kak Yose Lady. siap juga ya? Yes. Oke, hari ini kita mau naik lagu apa sih Kak? Buat adik-adik di rumah. Dengar dia panggil nama saya. Wow, senang sekali ya kita ya dipanggil oleh Iya. siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan pujian dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Wah, adik-adik di rumah masih semangat ya Kak Pani ya? Pasti dong, Wah. pasti pada semangat katanya. Iya, hari ini sering kali ya adik-adik selalu mau didorong-dorong oleh siapa ya? Orang-orang tua, Iya. oleh kakak-kakak Victoriki. Iya, sering kali tidak mau datang Ke ibadah. Iya, nah hari ini kita mau senantiasa dengar kata Tuhan Yesus ya. Iya Kita dong. terus mau maju. Oke, adik-adik masih kuat ya berdiri, kita naikkan pujian ini ditarik-tarik. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Kata siapa Kak? Hanya kata Tuhan Yesus. Majulah, ayo maju terus. Jangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus. Majulah,
ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Ditarik-tarik, ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Kata siapa adik-adik? Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Jangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Oke, adik-adik, kita akan siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus senantiasa mau panggil nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada. Ya, adik-adik, kita siapkan hati kita. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan naikkan satu pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hati kita ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Vincent, di ibadah Victory Kids Sekolah Minggu Gereja Rehobot Jemaat BDA, khususnya untuk teman-teman yang Madya dan Tunas. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semua, meskipun masih secara online, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar firman Tuhan secara terus-menerus. Tapi, mungkin buat teman-teman semua yang belum dapat infonya, kita ini sekarang ini Sekolah Minggu Victory Kids sudah melaksanakan ibadah secara onsite, secara tatap muka di Soekarno Hatta 405. Jadi kalau teman-teman semua ada kesempatan atau bisa hadir, lebih baik ibadah secara onsite tatap muka.
Kenapa? Karena rasanya tentunya pasti berbeda dibandingkan secara online. Kalau onsite kan kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa ketemu guru sekolah minggu yang mungkin udah sekitar 2 tahun gak ketemu juga. Bisa beribadah bareng-bareng, bisa menyembah muji Tuhan bareng-bareng, belajar firman Tuhan bareng-bareng. Rasanya tentu pasti berbeda dibandingkan secara online. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk ibadah secara onsite di Soekarno-Hatta 405 setiap hari minggunya. Tapi kalau memang gak bisa karena satu dan lain hal, ya gak apa-apa. Kita akan tetap belajar firman Tuhan sekalipun secara online. Oke, sebelum kita mulai pengajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online, biarlah Kau yang berkati urapi setiap kami, berikan kepada kami hati seorang hamba dan tingkah seorang murid yang mau terus belajar dan diajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kita. Judulnya adalah Yesus membebaskan orang yang kerasukan. Yesus membebaskan orang yang kerasukan. Referensi ayatnya ada di Matius 8 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. Matius 8 ayat yang ke-28 sampai ke-34. Namun kisah tentang Yesus membebaskan orang yang kerasukan ini bukan hanya dibahas di Matius 8 ayat 28 sampai 34 tadi, melainkan ada ayat-ayat paralel lainnya yang membahas mengenai cerita yang sama, kejadian yang sama, yaitu di Lukas 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-39 dan di Markus 5 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Nah, penting sekali bagi teman-teman semua untuk bisa membaca daripada ketiga sumber tersebut. Kenapa? Karena nantinya teman-teman akan mendapatkan detail-detail yang berbeda dari setiap sumber. Dari Markus, dari Matius, dari Lukas. Ada detail-detail catatan-catatan yang berbeda. Yang fungsinya apa? Yang fungsinya membuat kita semakin paham, semakin mengerti, semakin tahu betul bagaimana cerita yang kompleks, yang sempurna, yang utuh daripada kejadian Yesus membebaskan orang yang kerasukan tersebut. Dari situlah kita mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan hanya kalau membaca dari satu sumber saja. Oleh karena itu saya menyarankan teman-teman semua untuk membaca di rumah nanti yang Lukas 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-39 dan Markus 5 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Pagi hari ini saya akan membacakan buat teman-teman semua yang Matius 8 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. Mari kita baca. Matius 8 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi singkatnya adalah ketika Yesus sampai ke suatu daerah, ia bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Kemudian terjadi sedikit pembicaraan, conversation di situ antara Yesus dengan setan-setan tersebut. Dan akhirnya Yesus mengusir setan-setan tersebut, dan setan-setan tersebut masuk ke kawanan babi-babi. Akhirnya babi-babi itu loncat ke danau, akhirnya mati. Dan si penjaga babi tersebut di situ melihat hal tersebut dan lari ke tengah kota ke kota dan menceritakannya kepada semua orang. Dan hasilnya akhirnya adalah bukannya mereka malah memuji atau menyembah Yesus, melainkan mereka mengusir Yesus. Itulah ringkasan cerita sederhananya gitu ya dari Matius 8 ayat 28 sampai 34 tadi. Nah, poin pertama yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua adalah kalau teman-teman baca yang Matius 8 ayat 28 sampai 34 tadi dan dibandingkan dengan Lukas dan Markus, teman-teman akan melihat sebuah perbedaan, yaitu mengenai lokasi di mana kejadian tersebut terjadi. Di Matius dikatakan kejadian tersebut terjadi di daerah orang Gadara. Tapi kalau teman-teman baca di Lukas dan Markus, teman-teman akan melihat bahwa kejadian tersebut
ditulis terjadi di daerah Gerasa. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa Alkitab ini ngaco? Apakah Alkitab ini ngawur? Atau mungkin sekedar tipu? Atau mungkin salah gitu Alkitab itu? Nah, saya mau bilang bahwa Alkitab tidak pernah salah. Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi seluruhnya isinya di dalamnya tidak mungkin ada tipu, tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada hal yang ngaco, tidak mungkin ada hal yang ngawur. Oleh karena itu, kenapa bisa berbeda? Di Matius dikatakan Gadara, di Lukas dan Markus dikatakan Gerasa. Nah, ahli-ahli teologi menyimpulkan, berpendapat, dan tentunya dengan riset-riset ya, menyatakan bahwa sepertinya kejadian Yesus mengusir setan tersebut terjadinya di antara Gadara dan Gerasa. Kenapa? Karena Gadara dan Gerasa ini memang dua daerah yang berbeda. Jaraknya nggak terlalu jauh, kurang lebih ya mungkin hanya sekitar 20 km kalau saya nggak salah. Jaraknya jadi cukup dekat antara dua kota ini, antara dua daerah ini. Dan kemungkinan terjadi di antara dua daerah tersebut. Sehingga murid-murid pada saat itu, Markus, Matius, dan Lukas memiliki sudut pandang yang berbeda akan lokasi di mana mereka berada. Matius merasa kayaknya kita adanya di daerah orang Gadara deh. Tapi Lukas dan Markus merasa kayaknya kita ada di daerah orang Gerasa deh, daerah Gerasa. Jadi keduanya tidak salah. Matius tidak salah, Lukas dan Markus pun tidak salah. Oke, itu hanya masalah sudut pandang saja. Dan apakah itu merusak cerita secara keseluruhan, event secara keseluruhan tersebut? Tidak. Itu hanya persoalan masalah sudut pandang mereka berada di lokasi yang mana. Jadi Alkitab ini tidak pernah salah. Alkitab ini adalah standar kehidupan kita yang paling benar. Kenapa? Karena adalah firman Allah. Ingat, sola scriptura tidak pernah salah. Oke, ini pasti benar. Oke, dan perihal masalah Gadara dan Gerasa tadi sudah saya jelaskan, itu hanya masalah sudut pandang antara Matius, Lukas, dan Markus. Berada di daerah mana nih kita ini? Ya, kita ada di tengah-tengah nih. Nah, si Matius merasa kita di Gadara, si Lukas dan Markus merasa enggak, kita di Gerasa. Tapi apakah keduanya salah? Tidak. Dua-duanya benar. Dan yang jauh lebih penting daripada itu bukan hanya sekedar lokasi, tetapi event selanjutnya tentang Yesus mengusir setan itu. Kita lanjut ke poin kedua. Di ayat 29 dikatakan, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Nah, kalau teman-teman hanya sekedar baca di Matius 8 ini, ketika baca di ayat 29, teman-teman bingung kenapa, dalam tanda kutip, apa urusannya dengan kami? Kenapa kami? Gitu. Kenapa kami? Nah, kalau teman-teman baca di Lukas dan Markus, teman-teman akan tahu bahwa orang tersebut bukan hanya kerasukan satu setan, melainkan sangat banyak. Sampai-sampai disebut legion. Legion itu di zaman Romawi itu adalah suatu kesatuan tentara prajurit gitu yang jumlahnya sangat banyak. Jadi setan yang ada di dalam di tubuh orang itu ada banyak sekali. Bukan hanya sekedar 1-2, tapi banyak. Makanya di situ mereka berbicaranya dengan kata kami. Apa urusanmu dengan kami? Bukan apa urusanmu dengan saya. Atau bukan apa urusanmu dengan aku. Tetapi kami. Kenapa? Karena kami banyak jumlahnya. Dan teman-teman akan sulit mendapatkan hal tersebut kalau nggak baca di Lukas dan Markus. Nah, inilah suatu keindahan daripada kitab suci Alkitab. Bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, dalam satu pasal dengan pasal lainnya, perikop satu dan perikop lainnya saling melengkapi, saling mengkomplement. Oleh karena itu Alkitab ini sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada salah. Oke? Nah, jadi kita tahu ya kenapa tadi si iblis tersebut, si setan tersebut pakai katanya kami, bukan aku. Karena banyak. Oke? Nah, dari ayat 29 ini poin penting yang kita bisa terima, kita bisa pelajari adalah kita semakin yakin, kita semakin percaya, kita semakin beriman bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Saya jelaskan. Nah, si iblis ini kan bilang, si setan-setan ini bilang, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Itu di ayat 31. Di ayat 29, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?
adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, kalau teman-teman baca Alkitab, teman-teman akan langsung connect, akan langsung tahu, akan langsung paham bahwa yang dimaksud daripada si legion ini, si setan-setan ini adalah tentang penghakiman terakhir, tentang neraka. Sebelum waktunya itu apa? Sebelum waktunya itu maksudnya adalah ya tadi, akhir zaman. Sorry, bukan akhir zaman, mungkin lebih tepatnya penghakiman terakhir gitu ya, ketika iblis-iblis masukkan ke dalam neraka. Nah, dikatakan adakah engkau kemarin untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Apakah engkau mau menyiksa kami, Yesus? Padahal waktunya tuh belum tepat gitu, belum tiba gitu. Nah, seperti yang tadi kita udah tahu, kita bahas bahwa sebelum waktu ini maksudnya adalah penghakiman terakhir di neraka ya. Dan kalau kita pelajari lagi Alkitab, kita akan tahu, kita akan sadar, kita akan paham bahwa nantinya di neraka memang iblis dan setan-setan dan para pengikutnya itu akan disiksa. Tetapi bukan oleh iblis, bukan oleh setan, melainkan oleh Allah. Kalau teman-teman pelajari Alkitab di Wahyu 14 gitu ya, teman-teman akan sadar, akan tahu betul bahwa di neraka itu hanya ada murka Allah. Hanya ada api, belerang, ratap dan getak gigi. Dan semuanya itu yang bisa melakukan itu hanya Allah. Oke? Hanya Allah seorang. Hanya Allah sendiri. Jadi dari situ, dari ayat 29 ini, kita tahu, kita paham betul bahwa si iblis pun, si setan ini, si legion ini pun secara tidak langsung mengakui, tahu bahwa Yesus ini adalah Allah. Kan pertanyaannya, kenapa kamu mau menyiksa aku? Jangan siksa aku sebelum waktunya gitu. Padahal yang bisa menyiksa hanyalah Allah. Kalau si iblis ini berhadapan dengan manusia biasa, hanya berhadapan dengan rasul biasa, dia tidak mungkin berbicara seperti itu. Kenapa? Karena rasul biasa, nabi biasa, orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk menyiksa mereka. Menyiksa iblis itu. Yang bisa menyiksa iblis itu hanya Allah. Oke? Jadi dari situ kita yakin, kita paham, kita semakin beriman, percaya bahwa Yesus adalah Allah. Iblis aja ngaku. Iblis aja mengakui, setan aja mengakui bahwa Yesus adalah Allah. So kita seharusnya sebagai manusia yang percaya kepada Kristus Yesus, kita semakin yakin, semakin paham, semakin beriman bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran saat ini yang mulai menggeser keimanan kita, yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, hanya seorang nabi, hanya seorang yang dikasihi Allah dan lain sebagainya. Penyesatan itu sangat berbahaya buat kita. Oleh karena itu pada pagi ini poin yang mau saya tekankan buat teman-teman semua adalah Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah karena kasihnya begitu besar kepada kita. Dia rela dari surga turun ke dunia untuk apa? Menebus hidup kamu dan saya. Menebus dosa-dosa kita dengan apa? Mati di kayu salib. Mati di kayu salib untuk kamu dan saya. Tetapi bukannya sampai di situ saja, pada hari ketiga dia bangkit. Kenapa? Karena dia Allah. Kalau manusia biasa kan bisa bangkit. Manusia biasa bisanya dibangkitkan. Contohnya siapa? Lazarus. Dia dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi Yesus dia gak dibangkitkan, dia bangkit. Kenapa? Karena dia Allah. Dia tidak perlu dibangkitkan oleh orang lain. Tidak perlu dibangkitkan oleh pihak lain. Dia bangkit. Kenapa? Karena dia Allah. Dia mengalahkan maut. Oke? Itu poin yang penting yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua, bahwa Yesus adalah Allah. Dan kalau teman-teman baca di ayat selanjutnya 30-31 tadi, Yesus mengusir, sana pergi. Kamu kan maunya ke babi ya, sana pergi ke babi. Itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dia bisa usir setan lah, sana keluar, masuk babi. Nah, ini menjadi pengajaran yang penting juga buat kita bahwa jangan takut. Kadang-kadang kita takut gitu ya terhadap setan, terhadap iblis gitu ya. Kalau lagi tidur malam pengen kencing atau pengen minum, kita
takut gitu ya, takut minta diantarin sama mami sama papi, minta diantarin mau ke WC, mau kencing, mau minum dan lain sebagainya. Kita takut apa ya, takut ini, takut itu, takut ada apa. Barangkali di film-film sekarang juga ini kan banyak film-film horor gitu ya yang mensugesti kita, buat kita takut terkadang-kadang. Jangan takut. Kenapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 menyatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dibandingkan roh-roh yang ada di luar sana. Roh yang ada di dalam diri kita itu siapa? Roh Kudus, men. Allah, men. Roh Kudus adalah Allah, men. Yesus aja yang adalah Allah bisa atau memiliki kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan iblis-iblis tersebut. Sekarang ini roh Kudus itu ada di dalam diri kita, men. Yesus juga ada di antara kita, di tengah-tengah kita, men. Gak boleh kita takut terhadap hal-hal seperti itu. Oke, karena roh yang di dalam diri kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berkuasa dibandingkan ya roh-roh itulah, roh setan, roh iblis yang mungkin sering kita jumpai di film-film dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan takut terhadap hal-hal seperti itu. Justru mungkin yang perlu kita waspadai adalah roh-roh lain. Kenapa? Karena Paulus bilang, karena perjuangan kita, pertarungan kita ini sebenarnya bukan melawan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh apa yang berbahaya itu yang patut kita waspadai, yaitu roh-roh yang membuat kita semakin jauh daripada Allah. Roh-roh kepalasan, roh-roh kebencian, roh-roh kekecewaan yang membuat kita semakin menjauh daripada Allah, membuat kita semakin gak mau ke gereja, gak mau beribadah, dan lain sebagainya. Itu yang justru perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati sekali. Nah, bagaimana cara menangkal hal seperti itu? Tentunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah, belajar firman Tuhan, beribadah, komsel, dan lain sebagainya. Karena ingat, si iblis itu sudah siap-siap seperti singa yang singa yang mengaum-ngaum, yang siap melahap kita kalau kita lemah sedikit aja. Tetap kuat, tetap terus belajar firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Oke, itu poin lainnya yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua. Dan poin lainnya adalah ya tadi seperti yang kita udah bahas, bahwa di neraka itu adalah iblis disiksa dan iblis dan para pengikutnya disiksa oleh murka Allah. Jadi bukan iblis yang menyiksa. Kadang kan ada orang-orang pendeta-pendeta, pastor gitu yang memberikan kesaksian gitu ya, dibawa oleh Tuhan ke neraka dan lain sebagainya, sehingga ia melihat bahwa lidah-lidah orang dipotong, ditusuk dan lain sebagainya. Saya kira itu penyesatan. Kenapa? Karena iblis gak mungkin menyiksa, memotong lidah, memotong tangan dan lain sebagainya. Wong iblis aja disiksa kok. Gimana dia mau menyiksa orang lain? Kan gak mungkin gitu kan. Makanya saya kira itu penyesatan lah. Itu hal-hal yang salah. Baik teman-teman percaya kepada satu-satunya standar, yaitu Alkitab. Alkitab bilang apa? Iblis itu disiksa, setan itu disiksa di neraka bersama dengan para pengikutnya. Yang disiksa itu siapa? Allah sendiri. Bukan iblis. Bukan iblis yang menyiksa. Oke? Nah, itu satu kebenaran lagi buat teman-teman semua agar lebih cermat dalam dalam menanggapi hal-hal di media sosial. Banyak orang-orang pastor-pastor yang kadang suka seenaknya ngomong. Teman-teman harus hati-hati. Selalu cek kebenarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Oke, poin selanjutnya, poin yang saya mau bahas adalah di ayat yang ke-31. Ayat 31 tadi ya. Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi tersebut. Kemudian ayat 32, Yesus berkata, pergilah. Akhirnya si legion tersebut masuk ke dalam babi. Kemudian penjaga-penjaga babi tersebut lari dan diceritakan di kota, dan akhirnya Yesus diusir. Nah, pertanyaannya kok bisa ya? Ketika orang-orang diceritakan tersebut bukannya malah sujud menyembah Yesus, malah mengusir Yesus. Ada dua kemungkinan yang saya pikirkan mungkin ini dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah mereka ini merasa Yesus bisa mengusir setan tersebut karena menggunakan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa bisa hal seperti itu? Apakah mungkin? Ya mungkin.
Karena hal tersebut terjadi di Matius 12 dan Lukas 11. Di mana orang-orang merasa bahwa Yesus itu mengusir iblis dengan kekuatan kegelapan. Bayangin, Yesus mengusir iblis dengan kekuatan kegelapan. Kalau di situ di Matius 12, Lukas 11 dikatakan Yesus mengusir iblis dengan kekuatan penghulu setan, yaitu kekuatan Beelzebul. Kemudian apa yang Yesus katakan, ini terjemahan aku sendiri ya. Ini gak masuk akal ya. Bagaimana aku bisa mengusir iblis dengan kekuatan iblis? Tentunya kerajaannya akan hancur gitu ya. Jadi gak masuk akal teman-teman. Gak masuk akal. Tentunya ya iblis bisa diusir dengan kekuatan Allah dan kekuatan ilahi gitu loh. Gak mungkin bisa diusir dengan kekuatan sesamanya, sama-sama iblis gitu. Gak mungkin. Jadi adalah sebuah pernyataan yang konyol gitu ya. Sebuah pernyataan yang gak masuk akal. Jadi gak mungkin. Nah mungkin kemungkinan yang kedua kenapa mereka mengusir Yesus. Karena mereka melihat adanya Yesus itu bikin kerugian yang sangat besar. Kawanan babi itu sekitar 2000 babi itu. Jumlahnya mungkin kalau dirupiahkan harta gitu ya sekitar 10 M gitu ya, 10 miliar. Itu harta yang sangat banyak. Nah mungkin mereka ini khawatir kalau Yesus ada di antara mereka, di tengah-tengah mereka di kota itu, bahkan ada banyak lagi kekayaan mereka yang hilang gitu. Kenapa? Karena mereka mungkin mencintai harta mereka dibandingkan Yesus. Hati-hati buat teman-teman semua juga yang lebih mencintai harta teman-teman dibandingkan Yesus. Bahkan mungkin bukan hanya sekedar harta, tapi hal-hal lain yang membuat teman-teman jauh lebih mencintai hobi teman-teman, atau mungkin apapun lah, benda kesayangan teman-teman atau apapun dibandingkan dengan Yesus. Hati-hati. Teman-teman sudah menyakiti hati Allah. Karena apa? Karena dalam 10 hukum Taurat dikatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Yesuslah yang terutama dalam kehidupan kita. Allah lah yang terutama dalam kehidupan kita. Satu-satunya Allah yang patut kita kasih, patut kita cintai, patut kita hormati. Tidak ada yang lain. Jadi Yesuslah yang terutama di dalam kehidupan kita. Oke? Nah itulah kemungkinannya. Saya kira lebih masuk. Ya enggak, dua-dua juga masuk akal sih kan. Orang-orang pada saat itu mungkin belum mengenal Yesus ya. Jadi Yesus merasa, orang ini mengusir iblis dengan kekuatan iblis, makanya Yesus diusir. Atau mungkin mereka lebih mencintai harta mereka, takut kejadian serupa terjadi lagi, makanya Yesus diusir. Tapi dua-duanya itu adalah hal yang salah. Dua-duanya adalah hal yang bodoh. Jadi teman-teman jangan melakukan hal-hal tersebut. Jangan mencintai harta atau mencintai hobi atau mencintai apapun dibandingkan Tuhan. Apalagi berpikir bahwa Yesus itu dengan kekuatan kegelapan itu udah salah sekali, itu bodoh sekali. Oke? Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan buat teman-teman semua. Recap poin-poinnya adalah yang pertama tadi masalah lokasi, Kedara atau Gerasa. Ya, saya kira itu hanya masalah sudut pandang aja. Nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Tetap poin pentingnya ada di dalam keutuhan cerita tersebut. Kemudian mengenai Yesus adalah Allah. Itu jadi poin sangat penting mungkin pada pagi hari ini gitu ya, yang mengingatkan kita lagi semakin percaya, semakin beriman bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian poin selanjutnya adalah penghukuman datangnya dari Allah, dari neraka itu penyiksaan datangnya daripada Allah. Jadi bukan iblis nyiksa iblis, bukan setan nyiksa setan, bukan setan nyiksa manusia yang di neraka, bukan, itu penyesatan, itu kesalahan. Oke, hati-hati dalam meresponi di media sosial gitu ya, banyak pester-pester yang seenaknya asal comot-comot Alkitab. Lalu poin selanjutnya adalah kuasa Allah yang jauh lebih besar dibandingkan kuasa iblis di dalam diri kita. Ada roh yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dibandingkan roh-roh di luar sana. Jadi gak perlu takut lagi kencing malam, minum malam, gak usah takut lagi. Kenapa? Karena ada Yesus di antara kita. Yesus di tengah-tengah kita, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jangan takut. Justru yang kita waspada adalah roh-roh jahat yang membuat kita semakin menjauh daripada Allah. Tetap terus belajar firman Tuhan, saat teduh, renungan dan lain sebagainya, beribadah, terus dekatkan diri kita kepada Allah. Dan poin terakhir adalah jangan menduakan Yesus, jangan menduakan Allah. Oke?
Jangan lebih mencintai aktivitas kita, lebih mencintai hobi kita, lebih mencintai harta kita dibanding Allah. Itu salah. Oke, saya kira itu yang mau saya sampaikan pada pagi ini buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa belajar banyak hal, bisa mendapat banyak hal firman Tuhan yang ditabur di dalam teman-teman semua, bisa menjadi rema, bisa menjadi pembelajaran untuk menuntun teman-teman semua menghadapi hari-hari depan yang gak tahu apa yang bakal terjadi, tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat teman-teman semua. Ayat hafalannya di 1 Yohanes 4 ayat 4b, nanti mungkin bisa ditampilkan di ibadah di sini. Yang mengingatkan kita lagi bahwa roh yang di dalam diri kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih berkuasa dibandingkan roh-roh yang di luar sana. Oke, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi ini kami boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, satu-satunya Allah dalam kehidupan kami, dan jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dibandingkan roh-roh apapun yang ada di luar sana. Biarlah ini menjadi reminder buat kami untuk selalu percaya kepada Engkau, untuk tidak takut lagi terhadap hal seperti itu, melainkan lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. God bless you.